Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali dengan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut dan wajib bersyukur karena yang pertama Allah taala berikan kesempatan kepada kita dan memilih kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita wajib bersyukur karena saat ini di Sayyidul Ayyam, di hari Jumat yang penuh berkah, Allah Ta'ala juga masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat hidayah. Karena dengan dua nikmat itu kita mampu memenuhi panggilannya Allah. Dengan dua nikmat itu kita mampu menggerakkan hati dan kaki kita dari rumah kita, dari tempat kerja kita menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Maka mudah-mudahan Allah taala menerima ibadah sholat Jumat kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan menjadikan Jumat kita di minggu yang depan menjadi Jumat yang lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala laisa fiha ithmun, yang mana dia tidak banyak berbuat dosa, wala qati'atir rahim, dan mana dia tidak memutuskan silaturahim, atau isi doanya bukan doa yang buruk, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, maka dia akan diberikan oleh Allah tiga kemungkinan. Dia akan diberikan oleh Allah tiga jawaban. Imma ayyu'ajjila lahu da'watuhu, yang pertama Allah langsung kabulkan doa itu seketika dia berdoa. Atau yang kedua, wa imma ayyattakhiraha lahu fil akhirah, atau doanya disimpan dulu untuk dia kemudian mendapatkannya di akhirat sebagai bekal. Wa imma ayasrifa anhu minas su'i mithliha, atau doanya dijadikan oleh Allah sebagai penolak musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya yang dengan doanya itu menjadikan hidupnya sehat, hidupnya selamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya doa-doa kita pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah taala memastikan di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan
Rabbmu berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, maka kalau ada orang yang enggak mau doa, enggak mau minta kepadaku, sesungguhnya dia telah berbuat takabur, sesungguhnya dia telah berlaku sombong. Maka sayadkhuluna jahannam dakhirin, orang yang enggak mau doa, orang yang enggak mau minta sama Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam kondisi hina dan juga hina. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka ini menunjukkan setiap doa kita akan dijawab oleh Allah, tapi dengan 3 jawaban. Apakah langsung dikabulkan oleh Allah saat itu juga, ataupun doa kita disimpan oleh Allah dan nanti kita akan mendapatkannya kelak di akhirat, atau yang ketiga, doa itu yang menjadikan saat ini kita sehat, doa itu yang menjadikan saat ini kita selamat, maka Allah kabulkan dengan 3 cara itu. Kalaupun kita meminta langsung dikabulkan oleh Allah, maka pastilah itu atas kehendaknya Allah, bukan atas keinginan kita. Allah mengabulkan apa yang Allah inginkan, bukan yang kita inginkan. Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Maka bagaimana kita melihat para nabi berdoa terus kepada Allah, tapi di antara para nabi pun itu tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Apalagi kita sebagai seorang muslim biasa. Kita melihat bagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak yang saleh. Allah baru kabulkan 80 tahun setelahnya. Bagaimana Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah, minta diberikan anak yang saleh. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ingatlah bagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, minta diberikan keturunan yang baik, dan Nabi Zakaria mengatakan innaka sami'ud du'a, ya Allah, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengabulkan doa-doa. Allah pun kabulkan setelah usia Zakaria menjadi tua. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau saat ini kita berdoa kemudian tidak langsung dikabulkan oleh Allah, maka jangan kemudian kita suruhkan kepada Allah. Dan kemudian kita merasa doa kita tidak diterima oleh Allah, tapi yakinlah bahwasanya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah Ta'ala mengetahui apa yang baik bagi kita. Maka ketika doa-doa kita belum dikabulkan saat ini, itu bisa jadi simpanan amal kita nanti di akhirat. Itu bisa menjadi tolak bala kita dari segala musibah, dan juga menjadi sebab kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang doa. Rasulullah SAW beliau bersabda bahwasanya 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya, salah satunya as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ayat perintah doa diturunkan setelah ayat diwajibkan berpuasa, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jikalau hamba bertanya kepadamu, di manakah aku, maka jawablah, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku pasti akan menjawab setiap permintaan-permintaan hambaku dengan syarat dia berdoa hanya kepadaku. Falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka syaratnya, kalau aku panggil datanglah, kalau aku perintahkan lakukan, dan hendaklah dia meyakini keimanan kepadaku, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah puasa kita yang Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala yang terbaik bagi kita, dan insyaallah kita bisa masuk surga dengan pintu Ar-Rayyan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka siapakah yang paling berhak untuk kita doakan? Yang paling berhak untuk kita doakan yang pertama adalah orang tua kita. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, orang tuaku sudah wafat, dua-duanya sudah meninggal dunia. Apakah aku masih punya kewajiban berbakti kepada mereka?" Rasul menjawab, "Iya. Baktimu tidak hanya ketika mereka hidup saja, tapi ketika mereka meninggal pun kamu harus berdoa dan mendoakan mereka." Bahkan meminta ampunan kepada Allah untuk orang tua, kata Rasulullah, kelak akan menjadikan orang tua mendapatkan jubah istimewa. Nanti di akhirat ada orang tua yang mendapatkan mahkota, mendapatkan jubah. Mereka kaget dan mereka bertanya, "Mengapa ya Allah aku mendapatkan kemuliaan ini?" "Karena anakmu berdoa memohonkan ampunan kepadaku, maka aku ampuni engkau dan aku berikan kemuliaan ini." Yang kedua, masyarakat muslimin rahimakumullah, siapakah yang harus kita doakan? Pasangan kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan wabil khusus tetangga-tetangga kita. Dan kita pun harus meminta doa kepada mereka. Bagaimana, Masya Allah, masjid yang saat ini kita rasakan dengan sangat indah ini. Tadi takmir berdiskusi, berbicara, dari 35 juta modalnya dan punya uang hanya segitu bisa kemudian menutupi 200-an juta. Tentu ini dari doa para jamaah. Dan kita pun harus terus-menerus meminta doa kepada saudara-saudara kita. Bisa jadi di antara mereka ada doanya yang langsung tembus ke langit. Bisa jadi di antara mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang soleh, yang mana Allah kabulkan langsung doanya. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang bertakwa, agar kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semuanya bisa menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna tilawatana al-Qur'an, taqabbal minna sadaqatana, taqabbal minna kull a'malina as-salihat fi Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhtimna bil iman, Allahumma akhtimna bil Islam, Allahumma akhtimna bi husnil khatimah. Rabbana tawaffana muslimin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, wa alhiqna bis salihin wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu, wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله